Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, salam hebat, salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Saya Sulistianingsih, CGP Kabupaten Tanggamus Lampung, asal sekolah SMA Negeri 1 Wonosobo. Dalam jurnal monolog refleksi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, pernahkah Anda mengalami suatu dilema? Kalau saya sering sekali mengalaminya. Apakah Anda kadang merasa ragu saat mengambil keputusan? Bisa jadi keraguan itu muncul apakah keputusan yang kita ambil sudah tepat atau belum. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Akhir-akhir ini saya disibukkan dengan suatu kegiatan yang diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan, yaitu program guru penggerak. Apa sih tujuannya? Program ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mendukung tercapainya tujuan itu, program ini dijalankan dengan menekankan pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran atau instructional leadership yang mencakup komunitas praktik, pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran berdiferensiasi sesuai perkembangan murid dan kompetensi lain dalam pengembangan diri dan sekolah. Program pendidikan ini dijalankan selama 9 bulan, bukan waktu yang sebentar untuk saya. Kegiatan yang harus saya lewati mulai dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan. Proses pendidikan ini mengedepankan coaching dan on-the-job training, yang artinya selama belajar, kami tetap menjalankan peran di sekolah, sekaligus menerapkan pengetahuan yang didapat dari ruang pelatihan ke dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah kami. Mungkin Anda pernah berada dalam situasi galau, bimbang, dan ragu dalam mengambil keputusan. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah Anda sedang mengalami dilema etika atau mungkin rujukan moral. Apa bedanya ya? Nah, disinilah kami belajar mengenai hal itu. Ternyata dilema etika itu berbeda dengan rujukan moral. Dilema etika itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Sepertinya simpel ya, tapi ternyata untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, kita harus memahami dulu prinsip-prinsip dan paradigma dalam dilema etika. Menjadi bagian dari program guru penggerak adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi saya. Nantinya pengetahuan yang saya dapatkan harus dapat saya terapkan dan saya transfer kepada murid dan komunitas di sekolah. Bagaimana caranya? Untuk menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program ini, yang pertama, saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan komunitas sekolah mengenai program guru penggerak dan penerapannya di sekolah. Kemudian, melakukan sosialisasi kepada seluruh keluarga sekolah, berbagi praktik baik kepada rekan guru dalam komunitas sekolah maupun forum MGMP, serta berbagi praktik baik melalui media sosial. Apa saja langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Yang pertama, memahami betul apa itu dilema etika, apa perbedaannya dengan rujukan moral, dan bagaimana mengenali antara keduanya. Kemudian, memahami 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berikutnya, mengidentifikasi beberapa kasus yang ada di sekolah yang memerlukan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Lalu, menerapkan 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, kapan langkah-langkah tersebut akan saya terapkan? Pastinya mulai hari ini, dimulai dari diri saya sendiri di dalam kelas saya, kemudian akan saya coba untuk mentransfer pengetahuan saya kepada rekan kerja dalam komunitas saya. Lalu, siapa yang akan menjadi pendamping saya untuk menjalankan rencana ini? Tentunya saya membutuhkan seseorang yang dapat saya andalkan untuk teman diskusi atau pendamping yang dapat memberikan motivasi serta dukungan sepenuhnya agar langkah-langkah yang saya ambil dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih tepat dan efektif. Seseorang tersebut adalah atasan saya, yaitu kepala sekolah selaku pimpinan di komunitas kami sebagai penentu kebijakan. Kemudian, rekan kerja saya baik di sekolah maupun dalam komunitas MGMP. Bahkan mungkin ibu saya sebagai panutan atau idola saya. Sebagai penutup cerita, saya akan coba untuk berpantun. Jalan-jalan ke kota Jogja, tidak lupa membeli kebaya. Jika kita menghadapi suatu dilema etika,
jangan lupa terapkan prinsip dan paradigma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.